Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara, marilah kita dengar firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini, Minggu Trinitatis yang pertama, tertulis dalam kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat 26 hingga 31, berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk kita. Saudara yang kekasih, minggu ini Minggu Trinitatis yang pertama, tanggal 7 Juni. Dan minggu-minggu Trinitas ini berlaku sampai 23 minggu hingga 15 November 2020 yang akan datang. Begitu panjang dan tentu ada maksudnya. Maksudnya ialah supaya dalam minggu-minggu ke depan kita boleh belajar tentang Tuhan yang mencipta, yang memelihara, yang menolong, yang menyelamatkan, dan juga yang memberikan tanggung jawab kepada manusia, sehingga manusia mengerjakan sesuatu yang baik, menunggu sampai Tuhan datang kedua kalinya. Saya percaya dan doa saya, saudara semua sehat-sehat dan bisa mengikuti kebaktian ini, sehingga kita makin dilengkapi untuk belajar tentang firman Tuhan. Saudara, menyimak isi dari firman Tuhan yang kita baca barusan, saya mendapat kesimpulan. Yang pertama, Allah itu baik, sungguh amat baik. Kenapa? Allah menciptakan segala sesuatu. Dari hari pertama hingga hari ke-6, Dia menciptakan terang, cakrawala, bulan dan bintang, ternak dan segala jenisnya, pepohonan. Untuk apa? Untuk kebutuhan manusia, untuk kebahagiaan hidup manusia. Saudara yang kekasih, Dia berkata pada ayat 26 dari nas kita, Allah yang Tritunggal itu berkata kepada dirinya, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalimat ini bukan menggambarkan Allah dalam rupa, wajah, hidung, warna kulit, fisik, dan lain-lain. Bukan. Tetapi kalimat itu mau menggambarkan jati diri Allah, bahwa Dia Allah yang maha kuasa, yang maha kasih, dan menolong, serta menyelamatkan umat manusia. Dan itulah kiranya menjadi jati diri daripada manusia yang telah diberkati oleh Tuhan itu. Saudara, tetapi kemudian hari, kalimat tadi dirubah oleh manusia dalam sejarah hidupnya. Mereka berkata,
marilah kita menciptakan Allah menurut gambar kita, menurut kemauan kita. Jadilah perubahan total. Nampaklah sikap yang membangkang, menyembah berhala, dan bermusuhan, serta hidup dalam keserakahan. Homo homini lupus. Manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia yang lain. Tidak ada hukum yang tetap, tidak ada hukum yang pasti. Hukum rimba, survival of the fittest. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Muncullah manusia-manusia yang sombong, ingin sama seperti Allah, ingin dipuji dan ditinggikan. Dalam Kejadian pasal 11 ayat 4 dikatakan, manusia di Babel berkata, marilah kita membangun menara setinggi langit, supaya nama kita dilihat orang dan dipuji. Marilah kita mengagungkan diri sendiri. Dan Tuhan melihat itu sehingga dia turun dan mengacaukan percakapan bahasa mereka, dan menara Babel itu akhirnya tidak jadi dilanjutkan. Saudara yang kekasih, saya sarankan kepada kita supaya kita tetap hidup rendah hati. Amsal pasal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Allah itu baik, sungguh amat baik. Dia memberkati manusia. Adam yang asal hidupnya dari tanah dan sumber hidupnya juga dari tanah, dipertemukan dengan Hawa, ibu segala kehidupan itu. Mereka berdua disatukan, diberkati sebagai suami istri, satu keluarga. Dia menikahkan mereka. Allah yang kudus memberkati satu keluarga yang kudus. Saudara, dari peristiwa itu kita belajar bahwa pernikahan itu kudus. Kenapa? Karena yang menikahkan itu Tuhan, kudus adanya. Pernikahan dengan pencatatan sipil itu hanya mencatat dan memasukkannya dalam lingkungan hukum. Pesta adat mengatakan bahwa keluarga baru itu bagian dari keluarga besar dengan somba marhula-hula, elek marboru, dan manat mardongan tubuh. Saudaraku yang kekasih, menikah itu sekali dalam seumur hidup. Heirat ist einmal im Leben. Tidak ada kata cerai selain dipisah oleh kematian. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 19 ayat 6, yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak ada perceraian karena tidak ada keturunan. Tidak ada perceraian atau perselingkuhan karena mau mencari anak laki-laki untuk melanjutkan silsilah marganya sendiri. Saudaraku, dalam pernikahan ini, marilah kita saling menghargai, saling menerima kekurangan atau kelemahan pasangan kita. Ada satu lagu dan saya petik, ho madiau, au madiho. Hitana dua gabe sada. Indah sekali dan semoga itu dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Pesan yang kedua berbunyi, dalam hidupmu tirulah Yesus. Meniru Yesus bukan dengan pakaian, dengan jubah, jenggot, dan aksesoris lainnya. Meniru Yesus ialah melakukan apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Hal apa itu? Tuhan Yesus berkata bahwa yang melihat aku, merekalah yang melihat Allah Bapa di sorga. Dan Paulus berkata, Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan, dan
untuk ditiru dalam kehidupan. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia mendidik, membina iman, dan menyembuhkan. Teaching, preaching, and healing. Dia mencintai semua orang, baik yang sakit, yang miskin, ataupun orang-orang berdosa. Dia menolong orang yang lemah, yang dianggap remeh oleh orang lain. Dia mau berkorban dan memaafkan kesalahan. Itulah Yesus. Dan itulah yang patut kita tiru dalam hidup ini. Saudaraku yang kekasih, jadilah pengikut Yesus yang mau menolong orang lain. Buatlah moto hidupmu demikian. Ya Tuhan, jadikanlah aku alat di tangan-Mu. Bila muncul perselisihan, biarlah aku membawa perdamaian. Bila ada kesedihan, di situ aku memberi penghiburan. Bila muncul keputusasaan, jadikan aku pemberi harapan. Bila muncul suka duka, maka di situ juga aku akan hadir untuk menolong mereka. Melayani, bukan dilayani. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan Tuhan. Saudara, saya akan akhiri renungan ini dan saya mau sampaikan pesan terakhir. Jadikan hidupmu sebagai ibadahmu. Hidupmu adalah ibadahmu. Paulus mengingatkan kita saat dia berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah itu dinampakkan dalam dua arah. Untuk Tuhan dan sesama. Vertikal dan horizontal. Dalam kebaktian kita memuji Tuhan dan berkata haleluya, haleluya. Tapi sesudah amin, amin, keluar dari gereja, orang sering berkata dalam hatinya, aleluya, aleluya. Dalam kebaktian, kita sering berkata, ya Tuhan, saya akan melakukan. Tapi sesudah amin, amin, di luar kebaktian sehari-hari, kita nothing to do, NATO, no action, talking only, omdo, omong doang, ho-ha, holan hata. Saudara yang kekasih, jadikanlah hidupmu sebagai ibadahmu. Karena di hari terakhir itu, Tuhan akan melihat apa yang telah kita kerjakan. Dan dia akan berkata, masuklah ke dalam kerajaan Bapakku. Karena tatkala aku lapar, engkau memberi aku makan. Tatkala aku haus, engkau memberi aku minum. Tatkala aku sakit, engkau menjenguk aku. Tatkala aku di penjara, engkau datang menemui aku. Kapan itu? Demikian dikatakan banyak orang. Dan Tuhan Yesus, Hakim yang agung itu berkata, apa yang kamu lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling kecil ini, itu adalah untuk aku. Dengan demikian, maka nampaklah orang yang beribadah, yang melakukan kehendak Allah itu, satu ketika semua mereka akan dipanggil Tuhan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Semoga kita ikut di dalamnya. Amin. Terima kasih Allah Bapa di sorga, firman-Mu menolong kami untuk mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Engkau menciptakan segala sesuatu untuk kebutuhan kami, untuk hidup kami, umat-Mu manusia. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Engkau juga menuntun kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus, supaya kami tahu apa yang patut dan harus kami lakukan sebagai orang-orang percaya dalam hidup ini. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang hidup, berkenan kepada Tuhan, dan bermanfaat bagi sesama manusia. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa,
Kau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku.